Selamat pagi. Terima kasih Pendeta Kelly untuk perkenalannya. Dan terima kasih Pak Ketua untuk menempatkan politik dalam perspektif yang tepat. Saya ingin mengingatkan kita bahwa adalah fakta mempolitisasi Sabat, yang suatu hari kelak akan menjadi pertentangan universal antara otoritas Allah melawan otoritas manusia. Dan kita mesti memiliki sudut pandang yang semestinya mengenai hal-hal ini. Saya akan membagikan pekabaran yang sedikit lebih panjang dari yang biasanya. Maka saya memohon agar Anda bersabar. Saya akan meminta seperti yang disebutkan sebelumnya untuk mendoakan saya, agar Anda akan mendengarkan dengan cepat dan meminta Roh Kudus untuk membimbing kita semua di masa yang penuh tantangan sulit sekarang ini. Suatu pekabaran yang berjudul, "Janganlah kiranya seorang pun tersesatkan." Saya akan memulainya dengan doa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu, dan memohon kehadiran dan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami. Sekarang sungguh merupakan masa yang sulit dan penuh tantangan. Dan kami mengakui bahwa hikmat manusia tidaklah memadai untuk bisa memahami semua dampak peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kami. Bapa, Engkau telah menjanjikan hikmat bagi mereka yang meminta. Karena itu kami memohonkannya lagi pagi ini. Dan percaya dalam iman, bahwa Engkau hadir, dan menyediakan hikmat yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hanya 3 pekan silam, Elizabeth Holmes, pendiri dan CEO perusahaan medis Biolab, bernama Theranos, didapati bersalah, bersekongkol untuk menipu investor. Dan juga tuduhan menyadap hal percakapan uang yang terkait dengan masalah itu. Nah, Holmes memiliki kisah yang luar biasa, jika Anda membaca riwayatnya. Pada tahun 2003, dia drop out dari Universitas Stanford dalam usia 19 tahun. Untuk mewujudkan suatu pemikiran dengan menemukan suatu alat. Yaitu hanya dengan beberapa tetes darah, bisa menganalisa seperti yang dilakukan oleh lab-lab besar. Yang ada sekarang, ini merupakan suatu pemikiran yang luar biasa yang memiliki potensi merubah industri perawatan kesehatan. Dengan prospek yang sedemikian menjanjikan, Holmes mampu meraup sekitar $945 juta dari serangkaian investor yang terkesan. Dan menandatangani kontrak besar dengan perusahaan Walgreens dan Capital Blue Cross. Dan pada tahun 2014, perusahaan Theranos telah mencapai nilai $9 miliar. Holmes menjadi salah satu bintang cemerlang Silicon Valley, meskipun tes, metode dan teknologinya masih ditutupi rahasia. Holmes ada dalam sampul majalah dan diwawancarai televisi. Tetapi semuanya diduga merupakan kebohongan. Suatu kebohongan, yang Holmes coba mempertahankannya, dengan mengatakan rahasia dagang, melarangnya dalam menjawab pertanyaan yang menyelidiki. Mengenai teknologi perusahaan dan finansial perusahaan. Pada tahun 2015 Wall Street Journal menerbitkan wawancara dengan mantan pegawai perusahaan Theranos, yang berkata, telah membesar-besarkan kemampuan teknologinya, dan sedang menipu publik. Dan dalam 2 tahun selanjutnya, ketika perusahaan Theranos, yang semakin diselidiki oleh polisi federal. Dan hal-hal mulai terungkap. Dan pada bulan Juni, tahun 2018, suatu grand jury mendakwa Holmes dan mantan ketua perusahaan Theranos, terlibat dalam persekongkolan multimiliaran dolar. Untuk menipu investor, juga menipu para dokter dan pasiennya. Dan tidak pernah mewujudkan janji-janjinya, perusahaan Theranos ditutup pada tahun 2019. Nah, jika Anda seperti saya, mendengar kisah semacam ini, Anda bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang merasa diyakinkan oleh suatu hal yang semata-mata tidak benar. Nah, secara adil, bagi mereka yang menanam saham di Theranos, Holmes memiliki pemikiran besar, meskipun sulit diwujudkan. Memang sudah ada peringatan sepanjang jalan, tetapi orang-orang tidak mau percaya bahwa Holmes berbohong, dan mereka telah ditipu. Nah, saya bertanya-tanya, apakah hal yang sama bisa menimpa kita? Apakah mungkin, untuk mengabaikan tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita, bahwa kebebasan yang kita sudah nikmati selama ini, akan berakhir? Sama seperti yang ditunjukkan oleh nubuatan, bahwa hal ini memang akan terjadi? Apakah kerinduan kita untuk suatu hal yang tidak benar membutakan mata kita kepada kenyataan yang sedang terjadi? Dan dapatkah kita menjadi korban kepada suatu kebiasaan yang lambat laun? Dapatkah kita kehilangan tanda-tanda karena perubahannya terjadi begitu lamban? Sama seperti seorang petani di ladang, tidak pernah melihat tanaman jagung bertumbuh, hingga di hari
tanaman jagung itu melebihi tinggi kepalanya. Alkitab memperingatkan kita, bahwa orang-orang yang tidak menyadari, atau tidak peduli, apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, khususnya di hari-hari terakhir, sangat rentan untuk disesatkan. Cara pandang kita kepada masalah-masalah terkini, mesti dibentuk dengan pemahaman mendalam kitab Wahyu pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Dan bukan kepada pekabaran yang direkayasa yang berasal dari media massa, dari orang-orang yang memegang kendali penyebaran informasi, melainkan melalui nubuatan Alkitab. Kita mengetahui, sesaat sebelum kedatangan kembali Yesus, di tengah-tengah tepuk tangan dunia, setan akan membujuk orang-orangnya untuk membentuk suatu sistem totalitarian dunia yang akan menghancurkan kebebasan hati nurani, dan memaksakan penyembahan palsu. Ini akan begitu efektif, dalam membawa dunia di bawah kendalinya. Bahkan Yesus pernah berkata, ketika anak manusia itu datang, apakah akan didapatinya iman di bumi? Nah, pada masa inilah, firman Allah mengajak umat-umat Allah, untuk memperhatikan bahwa keselamatan sudah semakin dekat. Nyatanya, Nabi Yesaya berkata, Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan ada janji Allah itu di dalam kitab Daniel 12 ayat 1. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Itu merupakan pengharapan, yang mesti menjadi pusat perhatian kita, di masa yang penuh tantangan ini. Nah, saya ingin mundur ke belakang, melihat gambar dan dampak besar, peristiwa yang sedang terjadi di dunia kita. Sebagai orang-orang Kristen, khususnya umat Kristen Advent hari ke-7, kita memahami peristiwa-peristiwa dunia, di belakang layar. Diungkapkan pertentangan terakhir, antara kebaikan melawan kejahatan, antara Kristus dengan para pengikutnya, melawan setan dan para pengikutnya. Nah, ini bukanlah pekabaran mengenai vaksinasi COVID. Apakah vaksinasi itu efektif, tidak efektif, aman atau tidak aman, kenyataan sejarah yang akan mencatatnya. Dalam skema besar peristiwa-peristiwa, vaksinasi yang sesungguhnya adalah tidak bersifat sangat penting. Jika dibandingkan, kepada realitas yang tak terbantahkan, bahwa vaksinasi telah dipakai iblis sebagai katalis untuk menggiring dunia semakin jauh dalam kendalinya. Di sorga, setan yang pada masa itu disebut Lucifer, memiliki suatu pemikiran. Bagi beberapa malaikat, ide Lucifer nampak bagus dan pantas didukung. Sesungguhnya, jabatan Lucifer memberinya pengaruh, dan janji-janjinya sungguh meyakinkan. Nah, kitab Yehezkiel membahasnya seperti ini. Yehezkiel 28 ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Nah, nubuatan ini meramalkan kebinasaan setan, yang belum terjadi. Tetapi saya ingin memusatkan perhatian kepada ayat yang berkata, setan terlibat dalam dagang. Dan Alkitab King James berkata, barang dagangan. Nah, setan di sorga sedang mencoba menjual sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran yang nampaknya bagus, tetapi yang berdasarkan kebohongan. Dan Yesus sendiri mengatakan, iblis adalah bapa pembohong. Kitab Yehezkiel tidaklah memerinci apa yang ada dalam proyek pemikiran setan ini. Tetapi di dalam kitab Yesaya, ada keterangan lebih lanjut, apa yang diusahakan oleh setan. Perikop yang umum bagi kita, di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-14 berkata, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putera fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, Lucifer menginginkan posisi Allah.
Lucifer mulai memikirkan suatu pemikiran dalam membentuk suatu tatanan yang baru. Suatu sistem baru pemerintahan, di mana dia akan menduduki posisi Allah. Dan perasaan ini tidak disimpan di dalam dirinya saja. Dia mulai membisikkannya di antara para malaikat. Dan meyakinkan mereka, bahwa dia dan mereka adalah menjadi korban. Dengan tidak menerima dari Allah, kehormatan yang mereka layak terima, dan menyarankan untuk membentuk suatu pemerintah yang baru. Dan Lucifer sedang mencari-cari investor di dalam proyeknya. Buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, halaman 498 berkata, ketidakselarasan yang dia sendiri telah buat di sorga. Setan menuduhkannya kepada hukum dan pemerintahan Allah. Semua kejahatan, dinyatakannya sebagai hasil dari pemerintahan sorga. Setan menyatakan merupakan tujuannya untuk meningkatkan peraturan-peraturan Yenova. Pemikiran setan mengenai suatu sistem baru pemerintahan memuat tuduhan-tuduhan berat kepada pemerintahan yang ada sekarang yang Allah telah bentuk. Suatu sistem pemerintahan untuk perdamaian dan keselarasan alam semesta sejak dari dahulu sekali. Pemikiran yang dia sajikan, alam semesta belum pernah memikirkannya sebelumnya. Apakah benar, hukum-hukum Allah merupakan pembatasan bagi kebebasan? Apakah Allah hanya mementingkan dirinya saja? Mencoba untuk mengangkat dirinya, dengan meminta penyerahan dan penurutan? Apakah kebebasan yang lebih besar bisa ditemukan di dalam menulis ulang hukum Allah dan membentuk kembali masyarakat? Dalam pemberontakan melawan Allah, setan menjanjikan kebebasan yang lebih besar, dan masa depan yang lebih cerah. 1/3 jumlah malaikat, mengambil keputusan untuk turut berinvestasi dalam proyek baru ini. Dan rencana setan itu, dimulai dengan pengambil alihan secara bermusuhan. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 12 menceritakan, Wahyu 12 ayat 9 dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Menarik bagi saya, bahwa Allah tidak dengan segera membinasakan setan. Allah di dalam kebijaksanaannya mengizinkan setan untuk terus dengan pekerjaannya, hingga roh ketidakselarasan menjadi matang dan menjadi sebuah pemberontakan yang terbuka. Adalah perlu agar rencana setan berkembang sepenuhnya. Sehingga sifat sejati dan kecenderungannya, bisa dilihat semua pihak. Seringkali diperlukan waktu, untuk suatu kebohongan diungkapkan. Nah, jenis pemerintahan apa, yang setan usahakan untuk digulingkan? Nilai tertinggi di dalam pemerintahan Allah, adalah kasih yang tidak mementingkan diri. Hukum Allah merupakan perwujudan bagaimana kasih beroperasi, di dalam suatu hubungan sempurna yang berfungsi. Ini merupakan landasan pemerintahan Allah, kebahagiaan untuk semua makhluk ciptaan. Semuanya tergantung kepada keselarasan mereka yang sempurna kepada prinsip-prinsip agung kebenaran. Bayangkan, hidup di suatu dunia, di mana hati semua orang selaras dengan Allah dan hukum Allah. Betapa akan sangat berbeda. Kembali ke buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, halaman 493. Allah menghendaki pelayanan kasih dari semua makhluk ciptaannya, yang muncul dari apresiasi yang cerdas terhadap karakternya. Dia tidak mengambil kesenangan dan kesetiaan yang dipaksakan. Dan untuk semua dia memberikan kebebasan berkehendak agar mereka dapat memberikan kepadanya pelayanan yang sukarela. Kerajaan Allah beroperasi atas prinsip-prinsip tetap, yang tidak berubah, dengan berubahnya keadaan lingkungan. Kasih dan kebebasan, kebenaran dan hukum menjadi landasan dari pemerintahan Allah. Dan dari semua ini, kasih menjadi faktor yang menggerakkan, di dalam kerajaan Allah. 4 unsur ini, kasih, kebebasan, hukum dan kebenaran, begitu saling terkait satu kepada lainnya, sehingga meninggalkan satu unsur, berarti meninggalkan semuanya. Kebebasan memilih merupakan sebuah nilai yang sangat penting di dalam kerajaan Allah. Allah tidak akan melanggar kehendak bebas Anda, dan memakai kekerasan, hingga ke titik mengizinkan Anda dalam mempraktekkannya, yang bisa membuat Anda mengalami kerusakan kekal. Nah, jika setan ingin mendirikan sebuah tatanan baru, maka ini harus dilandaskan kepada suatu prinsip yang baru. Pemerintahan setan dilandaskan kepada prinsip, dan saya memakai peristilahan itu dengan longgar, karena kekuasaan arbitrari, sewenang-wenangnya, dibatasi dengan tidak adanya prinsip yang tetap. Dan pemerintahan setan, dijalankan dengan prinsip rasa takut, pemaksaan, kekuasaan dan penyesatan.
Rasa takut menjadi unsur penggerak di dalam kerajaan setan. Nah, bagaimana Anda bisa menjual pemikiran ini kepada makhluk apapun yang memiliki akal cukup untuk berpikir? Anda melakukannya dengan kebohongan. Anda melakukannya melalui penyesatan dan rasa takut. Dan rasa takut seringkali dimotivasi menjadi sebuah tindakan dengan ancaman pemaksaan yang dibuat mungkin oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, setelah dibuang keluar dari sorga, setan muncul di Taman Eden dengan usulan proyeknya. Setan sedang mencari investor lainnya. Tetapi setan tahu, dia tidak akan pernah bisa menjual rencananya dengan sukses, jika Adam dan Hawa bisa melihat gambaran lengkap. Maka setan memakai agen, dan memakai animasi hidup. Untuk menjual pemikirannya, melalui ular yang bisa berbicara. Setan menyelubungi pemikirannya dalam propaganda penyesatan yang menghibur. Yang diarahkan kepada pendengar yang lugu. Kedengarannya mirip seperti sekarang ini. Pada dasarnya, percakapan dengan Hawa berlangsung seperti ini. Hawa, engkau berpikir engkau bebas, tetapi tidak. Aku memberitahu engkau, bahwa engkau ditindas dan menjadi korban. Allah telah memberimu banyak aturan, yang pada dasarnya membatasi kebebasanmu. Allah telah mengeluarkan aturan-aturan itu di bumi, utamanya guna melindungi kepentingannya, dan bukan kepentinganmu. Engkau terperangkap di dalam suatu sistem penindasan, dan Allah telah sedemikian menutupinya. Allah telah menutupinya sedemikian baik, sehingga engkau tidak mengetahuinya. Jika engkau mau saja menandatangani di sini, maka segala sesuatunya akan berubah dengan segera. Maka Adam dan Hawa menandatangani. Keluarga manusia jatuh di bawah yurisdiksi dan pengendalian dari pemerintahan setan. Dan memang keadaan berubah dengan segera. Tetapi bukan untuk keadaan yang lebih baik. Rasa takut menggantikan posisi kasih. Kekerasan menjadi hukum yang baru untuk umat manusia. Praktek kesewenang-wenangan kekuasaan, menghancurkan kebebasan umat manusia. Dan penyesatan, dan kebohongan menempati posisi, menggantikan kebenaran yang menempati posisi yang sebelumnya. Ini merupakan investor menguntungkan, ketika Adam dan Hawa mengikuti program setan. Maka menjadi mudah bagi setan, untuk mendapatkan pendukung yang lainnya. Kenyataannya, tidak seorang pun yang bisa menolak tawaran setan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sifat alaminya menjadi jahat. Dia menjadi selaras, dan tidak bertentangan dengan setan. Bangsa manusia ditipu dalam turut serta ke dalam masyarakat setan yang baru. Tetapi Allah tidak mengizinkan manusia menjadi sama sekali di bawah kendali setan. Tanpa menyediakan suatu jalan, agar manusia bisa dibebaskan, jika manusia itu berkehendak. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, kita membaca, dalam janji yang sangat luar biasa ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya ingin mengatakan pagi ini, semua pengharapan kita sekarang, dan masa depan, bergantung kepada janji ini. Rasa permusuhan yang Allah janjikan di dalam hati Adam dan Hawa. Dan untuk semua keluarga manusia adalah suatu kuasa yang akan menahan kekuasaan setan. Janji ini akan memberikan batasan kepada kemampuan setan untuk membentuk kendali mutlak universal kepada seluruh bangsa manusia. Ini juga memberikan jaminan akan adanya seorang penebus. Kristus akan datang dan membentuk kerajaan Allah. Membatalkan kontrak yang Adam telah lakukan dengan setan. Dan memberikan kembali kesempatan kepada semua anggota keluarga manusia, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ini juga merupakan suatu pernyataan terbuka oleh Allah. Perang melawan kerajaan setan di dunia ini. Dan janganlah berpikir, bahwa kenyataan itu tidak dilihat setan. Setan menyadari dalam janji ini, suatu kemungkinan, dia mungkin tidak akan berhasil. Untuk mendirikan suatu kerajaan, di bawah kendalinya secara mutlak. Setan menyadari, dia mesti bekerja dengan cepat. Untuk menghindarkan rasa permusuhan kepada dirinya dan untuk menghancurkan pengharapan terhadap penebus yang dijanjikan. Dan begitu efektif rencana setan. Dan hanya dalam suatu generasi singkat, hanya ada 8 orang di bumi yang tidak memeluk sepenuhnya masyarakat baru setan dan pemberontakannya. Alkitab menuliskan di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Agar bangsa manusia dapat menerima janji penebus yang akan datang itu.
adalah perlu bagi Allah mengirimkan banjir besar untuk menghapuskan kejahatan universal yang telah melanda luas bumi ini. Dan setelah banjir besar, ketika air mulai surut, Allah telah memberi instruksi kepada keluarga Nuh untuk berpencar ke seluruh bumi, tetapi setan memiliki pemikiran yang lainnya. Setan menemukan banyak orang dengan pemikiran yang sama untuk turut serta dalam rencana barunya. Yakni rencana yang sama, yang selama ini sudah dijalankannya. Setan dengan segera ingin membentuk suatu sistem seluruh dunia, yang akan memusatkan semua praktek pemerintahan di dalam sebuah sistem, yang bisa dipakai setan dalam mengendalikan umat manusia. Kitab Kejadian pasal 11 mengungkapkan hanya dalam beberapa ratus tahun, setelah banjir besar, setan berhasil dalam mengendalikan dunia langsung di bawah kendalinya. Dengan tujuan untuk menghilangkan pengetahuan akan Allah di dalam diri bangsa manusia. Ellen White menuliskannya sebagai berikut, para pendiri Menara Babel bertekad agar masyarakat mereka tetap bersatu, dan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang akan meliputi seluruh bumi. Maka kota mereka akan menjadi kota metropolitan dari kekaisaran universal. Kemuliaannya akan mendapat perhatian kekaguman dan pengakuan dunia. Menara megah yang didirikan mencapai ke langit, dimaksudkan sebagai suatu bentuk monumen dari kekuasaan dan hikmat para pendirinya. Dengan arsitek utamanya, tidak lain setan sendiri. Menara itu akan dipakai untuk menyatukan manusia, di bawah kekuasaan yang bersatu untuk menyatukan pemerintahan di bawah pemerintahan yang terpusat. Landasannya diletakkan kepada suatu pemikiran filosofi, yang menolak Allah, dan melihat kepada manusia, sebagai satu-satunya cara untuk keselamatan. Jika saja persekongkolan ini telah diizinkan, maka suatu kekuasaan dahsyat akan lahir untuk menghapuskan kebenaran. Bersama dengan damai, kebahagiaan. Dan dengarkan saya, rasa aman dari muka bumi. Begitu berbahayanya rencana ini, dalam memusatkan kekuasaan dunia, untuk masa depan umat manusia. Sehingga Allah merasa perlu untuk secara supranatural turut campur tangan. Kitab Kejadian 11 ayat 6-8, mengatakan, mereka ini satu bangsa. Dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian 11 ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Allah tahu, betapa cepatnya orang-orang yang menggabungkan dirinya kepada setan, dapat membentuk suatu sistem pemerintahan totaliter. Yang akan membinasakan siapapun, yang masih setia kepada Allah. Kenyataannya, ini telah merupakan rencana setan dari sejak dahulu. Mengacaukan bahasa-bahasa di Babel, dalam kenyataannya merupakan suatu berkat yang besar. Dengan dunia berisi multibangsa, multibahasa. Suatu gabungan kemurtadan seluruh dunia, akan menjadi lebih sulit. Masing-masing kelompok, masih saja mungkin terus melakukan kejahatan. Tetapi perpecahan ini akan menahan suatu pemusatan, penyatuan universal melawan Allah. Nah, Kitab Wahyu mengungkapkan suatu masa, ketika penghalang bahasa, budaya dan bangsa yang dibentuk Allah di Babel, akan secara luas dihancurkan. Dan setan sekali lagi akan menyatukan dunia, di bawah suatu sistem totaliter, yang sama sekali ada di bawah kendalinya. Nah, dalam mengacaukan bahasa-bahasa di Babel, Allah merencanakan untuk menahan kemurtadan secara universal ini. Hingga suatu hari kelak, penebus itu bisa datang. Dan hingga di suatu masa, penebus itu bisa mendirikan umatnya yang sisa. Suatu pergerakan meliputi seluruh dunia di hari-hari terakhir, yang dipersenjatai dengan Injil kekal, dan disiapkan untuk menahan pergerakan terakhir. Yang saat ini sedang bekerja, untuk menyatukan dunia, dan membentuk pemerintahan setan seluruh dunia. Sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Nah, karena telah gagal untuk mengalahkan Kristus, ketika dia datang ke bumi ini. Setan telah melipat gandakan usahanya untuk membentuk tirani absolut di dunia. Dengan tujuan utamanya untuk menghilangkan pengetahuan akan Allah dari bumi. Dan membinasakan orang-orang yang terus bertekad dalam pemberitaan firman Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, ini ada dalam konteks, setelah Yesus dengan sukses menyelesaikan pekerjaan bagi umat manusia di kayu salib. Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat. Setelah peristiwa kayu salib, setan kembali berusaha melakukan usahanya menyelesaikan pekerjaan.
dalam pengendalian universal, yang gagal dilakukannya di Menara Babel. Selama 1260 tahun, setan menenggelamkan dunia ke dalam abad kegelapan. Yang dikerjakannya melalui suatu fakta tidak sah, antara pemerintah politik dan agama murtad. Tetapi usaha setan untuk membentuk kendali seluruh dunia digagalkan oleh Roh Allah yang bekerja di hati orang-orang yang memilih untuk mengikuti firman Allah, dan menolak untuk menyerahkan hati dan pikiran mereka kepada siapapun kecuali kepada Allah. Orang-orang ini membela kebebasan, dan menolak untuk menyerahkan hati nurani mereka kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Agar melindungi gerejanya dari paham kolektif yang mengancam untuk menghancurkan Eropa. Kitab Wahyu pasal 12, mengungkapkan bahwa Allah menyediakan tempat pengungsian bagi umat-umatnya di padang belantara. Di akhir abad ke-18, ketika setan berusaha mempertahankan kekuasaan totaliternya di dunia lama. Kitab Wahyu 13 mengungkapkan di tempat yang Allah telah siapkan tempat pengungsian bagi gerejanya yang teraniaya, akan muncul suatu bangsa, negara baru di panggung sejarah dunia. Sekarang saya meminta Anda mengambil Alkitab Anda. Saya akan membacakan Kitab Wahyu pasal 13 bagian akhir. Kitab Wahyu 13 ayat 11. Kita semua sudah tahu ayat ini. Kita tidak akan membahasnya secara mendetil, karena tidak cukup waktu. Tetapi saya akan hanya membacakan bagian ayat, karena bagian ayat ini yang sangat luar biasa cocok dan bertalian dengan masa di mana kita sekarang sedang hidup. Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, di dalam nubuatan Alkitab, seperti kita semua tahu, Allah memakai binatang-binatang untuk melambangkan suatu bangsa, suatu perwujudan politik atau keagamaan politik. Dan perlambangan yang dipakai, di dalam konteks pasal ini, mengungkapkan tanpa keraguan sedikit pun, bahwa nubuatan ini sedang menggambarkan negara Amerika Serikat. Jika Anda tidak terbiasa dengan hal-hal ini, dari antara Anda, yang sedang mendengarkan online, saya mendorong Anda agar mencari orang yang bisa belajar bersama Anda. Kita perlu memahami, nubuatan yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya, khususnya di akhir zaman. Nah, penggambaran yang kita temukan di dalam ayat 11 ini, sungguh menarik. Saya kembali membaca, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Kekuasaan ini, bangsa ini, memiliki ciri-ciri seperti anak domba, sekaligus ciri-ciri naga. Negara Amerika Serikat, akan terperangkap di dalam perjuangan dari prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kasih dan kebebasan, kasih dan kebenaran. Melawan prinsip-prinsip kerajaan setan, yaitu, rasa takut, kekerasan, kekuasaan dan penyesatan. Negara ini didirikan oleh orang-orang yang menyadari bahwa kerajaan setan dan prinsip-prinsip pendiriannya, sebagai gantinya impian utopia, suatu masyarakat yang lebih baik dan lebih bebas. Menghasilkan penderitaan tak terkatakan, dan kepedihannya. Dan karena itu, mereka memutuskan untuk menjalankan suatu cara baru, membentuk suatu pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang berbeda. Prinsip-prinsip kerajaan Allah, yang didapat dari Alkitab. Gantinya rasa takut, ada penghargaan. Gantinya kuasa pemaksaan, dan aturan otoritarian kerajaan. Akan ada aturan hukum, dan tanggung jawab pribadi. Gantinya pemusatan kekuasaan, akan ada kebebasan individu.
Penyesatan dan dusta yang diperlukan untuk mempertahankan otoritas, dan melalui kekuasaan, akan digantikan oleh kebenaran. Dari buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir halaman 441, Nyonya White berkata, dari antara para pengungsi Kristen, yang pertama-tama lari ke Amerika, dan yang mencari perlindungan dari penindasan raja dan ketidaktoleransian para imam. Banyak yang bertekad untuk mendirikan sebuah pemerintahan. Berlandaskan pondasi luas, kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan. Pandangan mereka ditempatkan dalam pernyataan kemerdekaan yang menyatakan kebenaran agung, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, dan yang diberikan hak yang tidak bisa dicabut, yakni, kehidupan, kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Nyonya White lanjut dengan mengatakan, konstitusi Undang-Undang Dasar juga menjamin rakyat untuk membentuk pemerintahan sendiri, dengan syarat perwakilan yang dipilih oleh suara terbanyak, yang akan menjalankan roda pemerintahan. Kebebasan iman keagamaan juga dijamin. Setiap orang diizinkan untuk menyembah Allah, sesuai tuntutan hati nuraninya. Kemudian Nyonya White menambahkan dua pernyataan berikut yang sangat menegaskan kebijaksanaan. Paham Republik dan paham Protestan, menjadi prinsip mendasar dari negara ini. Prinsip ini menjadi rahasia dari kekuatan dan kemakmurannya. Dua tanduk yang digambarkan dalam nubuatan ini, melambangkan dua prinsip mendasar ini, yang membuat negara Amerika Serikat unik di dunia, dengan kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan. Dia melanjutkan dalam buku The Great Controversy, mengatakan bahwa para pembentuk kerangka konstitusi, mengakui prinsip abadi, bahwa hubungan manusia dengan Allahnya adalah di atas perundang-undangan manusia, dan hak hati nuraninya tidak bisa dicabut. Bersoal jawab tidaklah perlu untuk membentuk kebenaran ini. Kita semua menyadari hal ini, di dalam dada kita masing-masing. Kesadaran ini, yang menentang undang-undang manusia, telah menguatkan banyak martir dalam penyiksaan nyala api. Mereka merasa kewajiban mereka kepada Allah, melebihi perundang-undangan manusia, dan bahwa manusia tidak bisa mempraktekkan otoritas atas hati nurani mereka. Ini merupakan prinsip yang melekat yang tidak bisa dihapuskan. Akhir dari kutipan. Nah, jika Anda menjadi setan, bagaimana rasa Anda, jika ada negara yang prinsip pendiriannya merupakan ancaman langsung, kepada kerajaan yang Anda sedang usahakan mendirikannya di bumi? Pemikir agung dalam mendirikan negara Amerika menyatakan bahwa negara di bawah posisi perorangan. Orang-orang memiliki kedaulatan, selama hal ini benar, yaitu mereka dalam keadaan bebas. Konstitusi dirancang untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Konstitusi dirancang untuk membatasi kekuasaan kelompok pribadi manapun, untuk mendapatkan dan mempraktekkannya. Konstitusi membawakan kebebasan bagi semua orang, terhadap pribadi, properti, dan kebebasannya. Untuk mencegah kelompok mayoritas menindas kelompok minoritas. Karena alasan itulah, setan membenci republik ini dan dokumen pendiriannya. Prinsip-prinsip ini membeberkan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya, menghambat rancangan otoriter setan. Karena alasan ini pula, mengapa setan bekerja tanpa mengenal lelah, untuk menggerus kebebasan kita, dan menyebarkan kebingungan dan perpecahan. Dan sebagai tambahan dari sifat-sifat seperti anak domba ini, Alkitab berkata, akan terjadinya perubahan di dalam kekuasaan ini. Akan tiba masanya, ketika bangsa ini yang memiliki dua sifat seperti anak domba, akan mulai berbicara seperti seekor naga. Ia akan merubah prinsip-prinsip pendiriannya, dari kebebasan perorangan, yang dijamin oleh republik berdasarkan konstitusi, menjadi gaya komunis dengan paham kolektif totaliternya. Berdasarkan apa yang sedang kita lihat di dunia kita sekarang, saya bisa memastikan semua orang pasti sependapat, bahwa hal ini tidak lagi menjadi dongeng atau pembuat kaget. Ellen White lanjut dengan berkata, ramalan ini, bahwa negara Amerika Serikat akan berbicara sama seperti naga, dan mempraktekkan semua kekuasaan binatang yang pertama. Begitu jelas meramalkan akan berkembangnya roh tidak toleran dan penganiayaan, yang dinyatakan oleh bangsa-bangsa yang dilambangkan dengan naga dan binatang yang seperti macan tutul. Berbicaranya sebuah bangsa, adalah tindakan dari kekuasaan legislatif dan yuridisnya. Dengan tindakan seperti itu, negara Amerika Serikat akan merubah posisi kepada prinsip kebebasan dan perdamaian, yang sudah diajukannya sebagai landasan kebijakannya. Kemudian Nyonya White menambahkan, tindakan semacam itu, akan bertentangan secara langsung, kepada prinsip pemerintahan ini.
kepada keunggulan kebebasan lembaganya, kepada sumpah hikmatnya secara langsung. Dari pernyataan kemerdekaan dan konstitusinya, dia mengatakan, kebebasan indah Amerika dalam kepercayaan keagamaan dan prakteknya akan terancam bahaya oleh kelompok-kelompok yang memaksa hati nurani dari kelompok minoritas, agar menyelaraskan kepada kehendak kelompok mayoritas. Dan di dalam buku Testimonies, volume 5, Nyonya White berkata, di bawah pengaruh penyatuan tiga kekuatan ini, negara kita akan membatalkan setiap prinsip dari konstitusinya sebagai sebuah pemerintahan Protestan dan Republik. Dan akan menggantikannya dengan penyebaran luas kepalsuan dan penyesatan kepausan. Maka kita mengetahui bahwa waktunya sudah tiba untuk pekerjaan penyesatan setan dan bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Sekarang kita sedang hidup di dunia, dengan hanya sedikit pemahaman, khususnya generasi muda, makna Konstitusi Amerika Serikat, pernyataan kemerdekaan, dan dokumen pendirian negara. Kebanyakan negara-negara di dunia berubah menjadi tirani. Yang mereka perlukan hanyalah katalis, seperti pandemi, untuk membalikkan negara mereka dengan aturan otoriter dari atas ke bawah, dan menerapkannya dengan diam-diam. Kita bisa menyaksikannya secara langsung seperti di Australia. Dan ini tak terbantahkan. Satu-satunya alasan mengapa Amerika Serikat berbeda, adalah karena kita memiliki konstitusi yang menjadi perisai untuk melindungi kita dari paham totaliter. Tetapi prinsip-prinsip ini mulai ditinggalkan di bawah agenda kolektif, di mana setan bekerja secara lihai, untuk menulis ulang sejarah. Kebanyakan orang-orang muda sekarang diajarkan, bahwa Amerika dulunya adalah koloni para budak. Dan bahwa dokumen pendirian negara ini, dirancang untuk melindungi kepentingan orang-orang kaya berkulit putih. Maka orang-orang muda bertumbuh dengan menyepelekan Amerika. Dan juga prinsip-prinsipnya, di mana mereka sama sekali tidak sadar. Yang telah membuat negara ini paling bebas dan negara paling makmur dalam sejarah. Dan saya bisa menambahkan, yang telah mengizinkan Injil untuk diberitakan ke seluruh dunia. Dan sekarang, mereka rela hati untuk memeluk paham sosial, dan untuk mengikuti paham kolektif dengan janji-janji palsunya. Nah, dengan jelas kita bisa melihat tindakan Mahkamah Agung, pekan lalu, bagaimana penghalang yang ada dari pemerintahan konstitusi, bisa melindungi kita dari tindakan otoriter. Nah, Kitab Wahyu menggambarkan pembentukan terakhir kalinya oleh setan, suatu sistem totaliter seluruh dunia, yang digambarkan sebagai Babel. Jika kembali mengingat Menara Babel, ini merupakan usaha setan terakhir kalinya. Untuk menyelesaikan apa yang setan telah mulai, untuk membawa dunia sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini merupakan koalisi dari perwujudan keagamaan dan politik, yang menyatukan diri mereka, di akhir zaman, dengan tujuan menghancurkan kebebasan pribadi. Dan untuk memaksakan aturan seluruh dunia bagi penyembahan palsu. Dan kami, para penganut Advent hari ke-7, sejak dari dahulu telah membahas mengenai pengungkapan peristiwa-peristiwa masa depan, yang dicatat di dalam Kitab Wahyu pasal 13. Dan ketika peristiwa-peristiwa itu benar-benar terjadi, yang seperti dikatakan Nyonya White, sebagai hal yang segera menimpa dunia. Sebagai suatu kejutan besar, saya khawatir, kebanyakan kita memang sedang tertidur. Dan terus terang saja, saya merasa terkejut dengan ketidakpedulian. Melihat pondasi negara dan kebebasan kita, sedang dihancurkan. Kebanyakan kita, mungkin, sedang menantikan, penggenapan dari peristiwa masa depan. Yang ada dalam pandangan kita sebagai kunci, bagi pandangan bersifat nubuatan, yang secara jelas ada dalam pikiran kita. Kita secara lugu, sedang menantikan untuk suatu serangan langsung, kepada kebebasan keagamaan. Sementara musuh sedang menggali terowongan di bawah, bagi penghancuran kebebasan hati nurani. Di atas mana kebebasan keagamaan berdiri. Kita telah senantiasa menyamakan kebebasan keagamaan kepada hari Sabat. Dan hanya kepada hari Sabat, dan kita berharap untuk terjaga, dan bertahan dalam posisi kita. Suatu waktu, ketika kita melihat undang-undang yang memaksakan penyembahan palsu, saya ingin menegaskan kepada Anda, pada saat itu, sudah terlalu terlambat. Bagaimana jika perwujudan rencana terakhir iblis, tidak seperti perangkap tikus yang tiba-tiba menjerat dan yang lebih menyerupai ular, yang membelit diri Anda secara lambat laun, sehingga tenaga cekikannya hampir tidak terasa, dan yang hampir tidak menimbulkan kekagetan? Bagaimana jika Anda secara lambat laun, digiring ke sebuah perangkap, hingga Anda secara sepenuhnya terikat dalam cengkeraman totaliter sepenuhnya dari setan, dan Anda menyadari terlalu terlambat, telah ditipu oleh penyesatan ideologi, dan tidak memiliki kekuatan, atau bahkan keinginan untuk menolak. Karena Anda secara sepenuhnya sudah tertawan kepada dusta setan?
Saya ingin menegaskan pagi ini, bahwa kebebasan keagamaan tidak ada dalam ruang hampa. Kebebasan keagamaan adalah berlandaskan kepada landasan luas kebebasan keagamaan. Prinsip kepada hak pribadi yang tidak bisa dicabut, dan tanggung jawab pribadi kepada Allah. Kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan, berdiri atau jatuh, secara bersama-sama. Alexander Hamilton mengungkapkannya, kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan selalu ada dalam keadaan bersama-sama. Jika pondasi dari satu prinsip digerus, prinsip lainnya juga akan rubuh. Jika kita menolak untuk berbicara atau berusaha untuk membungkam orang-orang yang merasa khawatir kepada penggerusan kebebasan hati nurani, karena kita tidak melihat topik yang langsung berkaitan dengan kebebasan keagamaan, kita telah memasuki suatu kawasan yang sangat berbahaya. Ellen White mengatakannya, kita tidak sedang melakukan kehendak Allah, jika kita hanya duduk diam, dan tidak melakukan apa-apa. Untuk melestarikan kebebasan hati nurani. Ellen White tidaklah mengatakan kebebasan keagamaan, melainkan kebebasan hati nurani. Karena kebebasan keagamaan berdiri di atas landasan kebebasan hati nurani. Dan jika kebebasan hati nurani hilang, maka tidak ada gunanya menyerukan kebebasan keagamaan. Setan mengetahui, dia tidak bisa melancarkan serangan langsung kepada kebebasan keagamaan di Amerika Serikat. Karena ini akan sangat menimbulkan kekagetan. Sebagai gantinya, setan berusaha menggerus kebebasan sipil secara lambat laun. Karena setan tahu, sekali saja manusia menyerahkan kebebasan sipilnya, kebebasan keagamaan tidak memiliki makna apapun. Dan banyak pihak, yang sudah dipanggil untuk menjadi penjaga menara, bagi mempertahankan kebebasan sipil tidak bersedia untuk mempertahankan kebebasan, karena takut disalahpahami. Atau takut dituduh sebagai pemecah belah politik. Sekali saja kebebasan sipil dihancurkan, perdebatan tentang kebebasan keagamaan, dan sifat tidak toleran, menjadi hal yang tidak ada kaitannya. Menurut Anda bagaimana efektifnya, kepemimpinan gereja Advent hari ke-7, di negara Nazi, Jerman, mengajukan masalah kepada Hitler. Untuk kebebasan keagamaan, ketika populasi telah menyerah kepada aturan Nazi dan kebebasan sipil mereka dihancurkan, ketidaktoleran keagamaan secara universal muncul. Dalam ruang hampa yang ditinggalkan oleh hayalan dari kebebasan sipil. Hayalan kebebasan sipil di zaman kita, dibawakan oleh akibat kolusi pasif atau dukungan terbuka, dari pihak-pihak yang semestinya menjadi pembela yang paling gigih. Mungkin, pihak-pihak yang kita mitai untuk mempertahankan hal itu, melakukannya, karena mereka diyakinkan bahwa penyerahan kebebasan pribadi mereka, hanyalah demi kebaikan bersama. Suatu pengingat kembali bagi kita, bahwa setan akan senantiasa menyelubungi kepentingan pribadinya, di belakang alasan demi kebaikan masyarakat. Kenyataannya, argumen demi kebaikan bersama, menjadi intisari hal ini. Dan untuk semua perjuangan lainnya, untuk kebebasan dan kemerdekaan. Masalah demi kebaikan bersama, adalah seperti memberikan cek kosong, membenarkan semua tindakan tingkah laku, orang-orang yang memiliki posisi jabatan. Ini merupakan kedok yang dipakai oleh orang-orang penindas masyarakat, dengan alasan demi kebaikan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Albert Camus, kesejahteraan masyarakat, secara khusus, telah menjadi alibi para penguasa tiran. Kita mesti waspada, dan secara hati-hati menilai posisi kita. Dan jangan menduga, sudah secara diam-diam kita bertindak kepada pelanggaran hati nurani. Dan penghilangan landasan dari kebebasan sipil yang ada sekarang. Dan secara tiba-tiba kita akan menjadi pembela kebebasan keagamaan, ketika peristiwa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu 13 menjadi kenyataan. Dari buku Evangelism, halaman 694, jika sekiranya setiap penjaga di tembok Sion, telah membunyikan nada tertentu. Dunia yang tenggelam dalam kesalahan, mungkin telah mendengar pekabaran peringatan. Tetapi pekerjaan ini tertinggal selama bertahun-tahun, seperti yang dikatakan Ellen White. Sementara manusia tertidur, setan telah mencuri langkah daripada kita. Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul Rise of Totalitarianism, memperingatkan dalam tahap akhir perkembangan paham totaliter. Suatu kejahatan mutlak akan muncul. Nah, kita tahu, hal ini benar, dalam pengertian nubuatan, karena Allah telah mengungkapkannya di dalam firman-Nya. Ini merupakan kenyataan, hal ini berkembang dalam tahapan, sehingga tidak menimbulkan kekagetan. Dan yang membuat orang-orang menjadi turut terlibat dalam kebangkitan menuju kepada kekuasaannya. Dan ketika kita merenungkan mengenai hal-hal ini, maka tibalah kita kepada kesimpulan. Sebuah ringkasan singkat, dari sebuah buku yang berjudul, They Thought They Were Free, oleh Milton Mayer. Yang berbicara mengenai seperti apa rasanya, ketika rezim totaliter di negara Jerman, yang memulai cengkeramannya kepada orang-orang.
Untuk hidup dalam proses ini, sama sekali tidak bisa mengamatinya. Cobalah usahakan untuk mempercayai saya. Kecuali orang memiliki derajat yang lebih tinggi mengenai kesadaran politik, kepiawaian, maka kebanyakan kita akan mengalami kesempatan untuk memperkembang. Setiap langkahnya, sedemikian kecil, yang begitu tidak berdampak, yang begitu lihai diterangkan, atau kadang-kadang disesali, dan kecuali orang mau melepaskan ikatan dari seluruh proses itu, dari permulaannya. Kecuali orang memahami hal keseluruhannya, apa yang menjadi prinsipnya. Dengan semua aturan-aturan kecil, sehingga tidak ada orang Jerman patriot yang akan menolaknya. Yang pada suatu saat akan menyebabkan, yaitu orang yang tidak lagi melihat perkembangan hari demi hari, sama seperti seorang petani yang tidak mengamati tanaman jagung bertumbuh. Setiap tindakan, setiap kesempatan, lebih buruk dari yang terakhir, tetapi yang sedikit lebih buruk. Anda menunggu untuk selanjutnya, menantikan suatu peristiwa besar yang mengejutkan dengan berpikir bahwa orang-orang lain, ketika peristiwa mengagetkan itu datang, akan bergabung bersama-sama Anda. Tetapi satu peristiwa besar mengagetkan, ketika puluhan ribu orang akan bergabung dengan Anda, tidak pernah terjadi. Dan di suatu hari, akan terlalu terlambat, jika prinsip Anda yang masuk akal, semua orang akan menyerbu Anda. Beban penipuan diri sendiri, sudah terlalu berat. Dan Anda melihat, segala sesuatunya telah berubah sama sekali, di bawah hidung Anda. Dunia tempat tinggal Anda, bangsa Anda, orang-orang Anda, tidak lagi menjadi tempat di mana Anda telah dilahirkan. Bentuknya masih ada, tak tersentuh. Semuanya sama seperti, rumah-rumah, toko-toko, pekerjaan, waktu makan, waktu kunjungan, konser, bioskop, hari-hari libur. Tetapi rohnya, yang Anda tidak pernah mengamatinya, karena Anda membuat kesalahan seumur hidup, dengan mengidentifikasi bahwa bentuknya yang akan berubah. Sekarang Anda hidup dalam dunia, yang dipenuhi rasa kebencian, dan ketakutan. Dan orang-orang yang Anda benci dan takuti, mereka juga tidak menyadarinya. Ketika semua orang diubahkan, tidak seorang pun yang diubahkan. Dan tiba-tiba, semua hal itu tertumpah begitu saja. Anda melihat, seperti apa Anda itu. Apa yang telah Anda buat, tetapi lebih tepatnya, apa yang belum Anda buat. Karena segala hal yang dituntut dari kebanyakan kita tidak melakukan apapun. Anda ingat segala hal, sekarang, dan hati Anda hancur. Terlalu terlambat, Anda sudah berkompromi, dan tidak ada titik balik. Sekaranglah waktunya untuk bertahan. Bagi prinsip-prinsip dalam pembentukan bangsa ini. Meninggalkan prinsip-prinsip itu, berarti meninggalkan prinsip kebebasan keagamaan. Orang-orang yang sudah menyerah langkah demi langkah, seperti yang dituliskan Ellen White, dalam buku Prophets and Kings, para nabi dan raja, kepada tuntutan dunia, dan menyelaraskan kepada adat kebiasaan duniawi, maka akan menyerah kepada kekuasaan yang ada. Daripada mereka mengalami ejekan, celaan, ancaman pemenjaraan dan kematian. Allah telah memberi kita cukup peringatan, mengenai penyesatan terakhir setan. Seperti yang menjadi judul pekabaran ini, tidak seorang pun yang mesti disesatkan. Tambahan pula, Allah telah memanggil kita untuk melawan penyepelean dan penggerusan prinsip-prinsip dari kebebasan keagamaan dan kebebasan hati nurani, dengan segenap kekuatan dan semangat yang dilakukan Roh Allah, dan untuk meninggikan kebenaran. Untuk berserah kepada kehendak Allah, dan turut memberitakan pekabaran dari Kitab Wahyu pasal 14. Jadi merupakan pekabaran yang Allah telah berikan kepada umatnya, untuk waktu di mana kita sedang hidup. Merupakan pekabaran yang menentang penyesatan terakhir setan, dan menyiapkan orang-orang untuk bertahan dalam kebenaran dan prinsip. Untuk menerima meterai Allah dan atau tanda binatang. Dalam buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, Ellen White menyatakan, agar bisa tahan menghadapi ujian di hadapan mereka, mereka mesti memahami kehendak Allah, seperti yang diungkapkan di dalam firman-Nya. Mereka hanya bisa menghormati Allah, jika mereka memiliki konsep benar akan tabiat Allah, pemerintahan Allah, dan tujuan Allah, dan bertindak selaras dengan semua hal tersebut. Tidak seorang pun, kecuali mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan firman Allah, akan bertahan dalam konflik yang penghabisan. Kepada setiap jiwa, akan tiba ujian yang meneliti, apakah saya mesti lebih menuruti Allah, daripada menuruti manusia? Jam menentukan ini, bahkan sekarang sudah di ambang pintu. Apakah kaki kita tertancap kepada firman Allah yang kekal? Apakah kita siap membela dengan gigih hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus?
Saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa menutup mata dan berpura-pura bahwa segala sesuatu akan terus berlanjut sebagaimana biasa. Kita akan terbangun terlalu terlambat dan mendapati bahwa kita berada di sisi lain yang salah dari masa kekekalan. Dan ayat terakhir saya pagi ini ada di dalam kitab Roma 13 ayat 11. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Allah sedang memanggil suatu umat yang tidak malu, yang tidak takut, untuk memberitakan kebenaran di hari-hari terakhir. Hal yang nampaknya tidak populer, bahkan di antara umat-umat yang semestinya mengetahui hal-hal ini. Marilah kita berserah kepada Allah, sehingga Dia bisa memberi kita kekuatan dan kasih karunia untuk terus maju. Yesus akan segera datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau tidak meninggalkan kami dalam kegelapan, ketika kegelapan sedang menyelimuti dunia ini. Kami berdiri di atas pondasi kukuh, dan jaminan firman-Mu. Dengan memandang ke sorga, berserah kepada Yesus, dan memohon kekuatan. Dan Bapa, ketika kami melihat semua peristiwa ini terjadi, kiranya kami tidak tersesatkan untuk mengikuti jalan yang mudah. Dan Bapa, jika ini juga berarti kami mesti berdiri sendirian, di dataran Dura. Kiranya jadilah demikian, tetapi Bapa, kami tidak akan sendirian, karena Engkau selalu menyertai kami. Berkatilah kami sekarang, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Harap berdiri untuk lagu pembukaan.